Bertemu lagi bersama saya, Pak Nurul. Salam sehat dan salam bahagia buat rekan-rekan guru PJOK dimanapun berada. Mari kita lanjutkan untuk belajar seri PPG PJOK yang ke sesi 7. Langsung saja untuk sesi ini kita akan belajar tentang atau mengulang materi tentang kebugaran jasmani. Nomor 1, komponen kebugaran dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan. Dan yang kedua adalah kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan. Berikut ini adalah komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Kecuali di sini kita akan mencari selain kesehatan, yaitu di keterampilan. Kalau keterampilan masih ingat, untuk mudah mengingat kita cari tentang kelincahan ataupun daya ledak ataupun kecepatan. Nah, di sini sudah ada, karena kecuali kelincahan yaitu daya ledak. Nah, daya ledak adalah keterampilan. Kalau kardiorespiratory dia adalah kardio itu jantung, beda tahan jantung. Body composition yaitu komposisi tubuh. Muscle itu otot. Endurance itu berarti daya tahan otot, ini kekuatan otot. Hanya ini sekilas mengingat materi-materi yang pernah saya bahas, entah itu di SKB maupun di P3K, karena masuk dalam ruang lingkup pendidikan jasmani. Pembelajaran kebugaran jasmani berguna terutama untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, yakni berarti ini yang tanyakan adalah tentang kesehatan. Balikan dari yang nomor 1. A. Daya tahan kardiovaskuler, komposisi tubuh, kelentukan, kekuatan, dan daya tahan otot. B. Kelentukan, persendian, kelincahan, koordinasi, dan power. C. Kekuatan otot, daya tahan otot, kecepatan, dan keseimbangan. D. Daya tahan, kelenturan, kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. Yang E. Kecepatan, daya ledak, kelincahan, koordinasi, dan keseimbangan. Karena berhubungan kesehatan, melihat jawaban kayak gini biasanya itu kadang membingungkan karena jawabannya cukup bervariasi, sehingga kita harus cukup jeli dalam melihat option jawaban ini. Kalau saya akan lebih mudah mencari jawaban yang salah dulu, karena ini kesehatan. Carilah yang berhubungan dengan keterampilan. Misal kita ambil contoh di kelincahan, berarti option yang ada kelincahan ataupun kecepatan ataupun daya ledak, dia adalah keterampilan dan option itu salah. Mari kita cari yang ada kata kelincahan. Di sini ada kelincahan, berarti ini sudah salah. Ada kecepatan, ada kelincahan. Nah, ini sudah ketemu jawabannya. Kelincahan, ini juga kelincahan, berarti sudah salah. Nah, di sini sudah ketemu jawabannya ya, seharusnya di A ya. Daya tahan kardiovaskular, komposisi tubuh, kelentukan, kekuatan, dan daya tahan otot. Ini yang berhubungan dengan kesehatan. Begitu cara untuk menjawab soal seperti ini. Jadi tidak mencari jawaban yang benar sehingga akan sulit. Carilah satu option yang salah dulu sehingga akan mempermudah jawaban berikutnya. Nomor 3.
kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya atau dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan yang berarti. Disebut kalau ini sudah pasti ya jawabannya, yaitu A. Kebugaran jasmani, B. Ketahanan tubuh, C. Daya tahan tubuh, D. Kekuatan tubuh, dan E. Kekebalan tubuh. Dari option ini yang paling tepat adalah tentang kebugaran jasmani. Kemampuan fisik seseorang dalam melaksanakan tugas sehari-hari ditentukan oleh tingkat kebugaran jasmani individu tersebut. Sedangkan daya ledak atau power ditentukan oleh komponen kebugaran yang berupa apa? Apakah A. Kekuatan dan daya tahan otot, B. Kekuatan dan kecepatan, C. Kekuatan dan kelincahan jasmani, D. Kekuatan dan kelentukan, E. Kekuatan dan koordinasi. Kalau daya ledak atau power yang lebih tepat yaitu kekuatan dan kecepatan. Ini jawaban yang tepat. Di sini saya tambahin materi untuk memperkuat bahwa daya ledak adalah kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya. Ini ada hubungan dengan kecepatan ya. Itu pula ahli Bumpa nggak asing bagi teman-teman pejok bahwa daya ledak merupakan hasil perpaduan dari kekuatan dan kecepatan pada kontraksi otot. Ini yang untuk memperkuat saja dan tambahan materi sedikit materi. Vertical jump merupakan tes yang tepat untuk mengukur apa? Masih ingat ya vertical jump? Saya kira tidak ada masalah, masih ingat materi perkuliahan tentang tes dan pengukuran ya, melompat terus di sini ada pengukur dan kita melompat setinggi-tingginya. Apakah dia untuk mengukur daya ledak, kecepatan, kelincahan, daya tahan, dan kebugaran. Di sini yang lebih tepat terkait vertical jump yaitu adalah daya ledak ya. Kalau kecepatan juga kurang tepat, apalagi kelincahan dan daya tahan. Jadi tes vertical jump yang lebih tepat adalah untuk mengukur daya ledak. Untuk mengingat-ingat saja, komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan maupun keterampilan. Kalau kesehatan yaitu berhubungan daya tahan atau kardiovaskuler, komposisi tubuh, kelentukan, kekuatan otot, dan daya tahan otot. Kalau keterampilan, kecepatan, kelincahan, daya ledak, koordinasi, dan keseimbangan. Ingat saja kalau keterampilan, ingat saja kita kelincahan dan kecepatan, daya ledak. Nanti option-option yang berhubungan pasti akan mengikutinya untuk mempermudah jawaban. Begitu pula kesehatan, untuk mudah mengingatnya ambil saja tentang daya tahan otot sama kekuatan otot, itu untuk mempermudah mengingat sehingga nanti ketika menjumpai soal kita akan ingat dengan sendirinya. Oke, hanya sedikit dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa terus untuk berbagi. Salam sehat dari saya. Semoga teman-teman tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.